Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, para rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti pendaftaran seleksi P3K dan CPNS. Selamat berjumpa kembali kali ini di Pompiral TV Channel, yaitu channel yang membagikan info-info penting terkait P3K, CPNS, dan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi kita semua agar bisa menjadi info-info terbaru dan menjadi sebuah referensi bagi saudara-saudara semuanya. Baik, kali ini kita akan share kepada teman-teman sekalian informasi tentang terkait begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dimana banyak sekali data-data yang tidak sesuai. Kemudian banyak sekali juga kendala ketika mengupload file KTP, file ijazah, ya, dan banyak sekali error data yang ketika diupload dalam bentuk JPEG dan PDF karena ukurannya tidak sesuai, maka tidak bisa untuk terkirim, ya, ataupun tidak bisa untuk disubmit. Baik, kita bisa mengecek data tersebut melalui menu helpdesk yang disediakan oleh Kemdikbud. Baik, kita login dulu di sscisn.bkn.go.id. Kita klik pojok kanan di atas ada garis 3, kemudian kita pilih menu helpdesk. Kita klik menu helpdesk terlebih dahulu, maka kita akan diarahkan ke menu layanan helpdesk. Selamat datang di Pusat Bantuan Sistem Seleksi SSCASN 2021. Untuk buku panduan silahkan klik tautan berikut ini. Nah, di sini di data diri kita bisa melihat pilihannya. Apabila kita mengalami kendala di NIK dan nomor KK yang tidak ditemukan pada kolom pencarian, maka kita bisa mengklik menu opsi A. Nah, di sini tertera data secara lengkap, ya, nama lengkap, kemudian nomor induk kependudukan NIK, nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, dan jangan lupa kita masukkan kode captcha yang tersedia. Nah, setelah itu kita tekan submit. Nah, setelah kita tekan submit, maka akan diterima oleh panitia dan akan dilakukan pengecekan terhadap data kita, apakah ada yang bermasalah atau ada yang tidak sesuai ketika penginputan data nomor KK dan nomor NIK. Kemudian kita kembali. Kemudian yang kedua yaitu persoalan NIK didaftarkan orang lain. Ya, nah ini juga ada yang mengalami nomor NIK-nya didaftarkan orang lain. Jadi ada yang tertukar atau ada yang agak mirip-mirip sedikit gitu, ya. Jadi kadang-kadang datanya tidak sesuai dengan orangnya tersebut. Kemudian yang C, data tidak sesuai. Yang paling banyak itu adalah data yang dimasukkan tidak sesuai dengan file resmi seperti ijazah, KTP, sertifikat pendidik, kartu keluarga, dan lain-lain. Jadi antara data ijazah dengan data KTP itu wajib harus sesuai, ya, antara data KTP, data ijazah, kartu keluarga, sertifikat pendidik, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita klik menu data tidak sesuai. Nah, di sini akan tertera nama lengkap sama seperti yang A tadi, NIK, NKK, tempat tanggal lahir, dan kode captcha, ya. Nah, kita klik tik dan kita klik submit. Nah, itu adalah untuk menu helpdesk atau pertolongan pada
data diri. Kemudian masuk yang kedua, yaitu menu password. Silakan mengisi form untuk permasalahan terkait. Ini adalah terkait dengan password karena kadang-kadang kita lupa untuk mengingat password kita ketika kita berusaha untuk membuat password yang seaman mungkin. Jadi kadang-kadang kita memadukan untuk huruf besar, huruf kecil, simbol, kemudian tanda baca dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk permasalahan tersebut kita tidak perlu khawatir ya. Kita bisa masuk ke login dan bisa masuk ke ganti password. Di situ ada pertanyaan nanti lupa password ya. Kemudian kadang-kadang kita juga mengalami lupa untuk jawaban pengaman 1 dan lupa jawaban pengaman 2. Untuk lebih jelasnya kita klik saja menu yang A, reset password. Oke, kita sudah masuk ke ubah password. Di sini bantuan pelamar yang tidak bisa login karena akan lupa password. Kita mengisi biodata kita, nama lengkap, nomor induk kependudukan, NKK, tempat lahir, tanggal lahir, pilih pertanyaannya ya. Nah, jadi pertanyaannya biasanya digunakan yang familiar yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Misalnya, siapakah nama binatang peliharaan kamu? Yang biasa kita pelihara misalnya ya bisa entah kucing atau kelinci ya, atau mungkin orang yang biasa memelihara hewan-hewan ekstrim juga agak apa-apa, misalnya ular atau buaya atau ya, tapi hanya sekedar mengingat sandi yang lebih gampang diingat oleh pribadi masing-masing gitu ya. Kemudian siapakah nama penyanyi favorit kamu? Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai jawaban pengaman ya. Kemudian apa judul film yang pertama kali kamu tonton di bioskop? Dan apa nama band favorit kamu? Ini juga bisa kita jawab ya. Sebenarnya asal-asalan aja, tapi lebih gampangnya ya jawab yang memang betul-betul menurut kita yang paling kita sukai gitu ya. Dan apakah makanan favorit kamu dan siapakah presiden Indonesia favorit kamu? Nah, ini ada 7 pertanyaan yang bisa kita pilih salah satunya untuk sebagai kata kunci pengaman kita ya. Dan kata pertanyaan ini sangat familiar untuk kita gunakan dalam sehari-hari. Kemudian kita ketikkan jawaban pengamannya, kita masukkan kode captcha dan klik submit. Oke, kita masuk ke password. Nah, kemudian ada yang B, lupa jawaban pengaman 1. Kita cek. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Kalau kita lupa jawaban pengaman 1, kita masukkan data yang sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu data tidak ditemukan. Ini juga sering ya teman-teman sekalian mengalami persoalan-persoalan yang data tidak ditemukan, data tidak sesuai, sistem error dan sebagainya ya. Nah, ini ada A, B, ada 2 pilihan ya. Pertama, perguruan tinggi tidak ditemukan. Kemudian B, lokasi lahir tidak ditemukan. Ini perguruan tinggi juga kadang-kadang tidak ditemukan karena mungkin penyebabnya sistem error dan data perguruan tinggi tersebut mungkin lupa untuk mengupgrade dan mungkin pengaruh juga kepada permasalahan sistem akreditasi kampus yang dimiliki ya. Karena data akreditasi tersebut semestinya itu harus diupdate setiap 5 tahun sekali ya. Jangan sampai data-data yang sudah ada itu sudah kadaluarsa dan tidak dilakukan update sama sekali. Ini juga menjadi penyebab salah satunya kenapa perguruan tinggi kadang-kadang tidak ditemukan, bahkan sering mengalami error. Yang kedua, lokasi lahir tidak ditemukan. Mengenai lokasi lahir seperti yang disampaikan di situ, kita akan memasukkan lokasi lahir dalam area kabupaten ya, bukan desa atau kecamatan, karena memang semua desa yang dulu mungkin yang familiar yang sering kita kenal itu mungkin tidak terdata dan kecamatannya juga tidak terdata. Tapi kalau misalnya kabupatennya pun juga tetap tidak terdata, ya gitu kita bisa menggunakan land helpdesk ini untuk kita laporkan ya. Mungkin juga tidak semua bisa dirangkum dan mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin sulit terjangkau atau
koneksi jaringannya tidak sebagus yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pengecekan data P3K. Nah, di sini ada bantuan untuk pengecekan ekstra THK2 bagi pelamar P3K ekstra THK2 dan bantuan pengecekan dapodik bagi pelamar P3K guru. Ini dalam menu verbal ijazah mungkin kemana ada yang tidak sesuai ketika verbal ijazah kemarin ada yang belum terkoneksi. Nah, ini bisa juga mengalami ketika pengecekan data P3K tidak menemukan data yang sesuai karena ketika menekan tombol di info GTK kemarin yang diinformasikan harus melakukan verbal ijazah itu tidak sesuai dan tidak sinkron gitu ya, karena data antara dapodik dengan data kita di info GTK juga data di ijazah itu harus sesuai ya. Nah, supaya ketika dilakukan perpal ijazah tidak mengalami error. Dan kampus kita, ijazah kita juga harus terdaftar di Kemdikbud Ristek ya, Ristek Dikti gitu ya, agar ketika melakukan perpal ijazah dan pengecekan data P3K tidak mengalami error sistem. Kemudian ada pengaduan. Jika Anda mengalami kendala terkait instansi yang dilamar, Anda dapat melakukan pengaduan ke instansi. Jadi solusinya juga di sini disampaikan bahwa ada pengaduan kalau kita misalnya ada permasalahan di instansi yang kita lamar, misalnya contohnya instansi misalnya di kecamatan di Kabupaten Cicengkil kemungkinan ada yang bermasalah, langsung saja kita adukan ke instansinya ya. Untuk lebih jelasnya kita klik aja ke pengaduan instansi. Nah, di sini ada pengaduan instansi, bantuan pelamar yang ingin mengajukan pengaduan terhadap instansi. Nah, di sini juga tersedia data-data yang kita harus masukkan. Nah, di sini ada aduan Anda. Nah, di sini ada diminta maksimal 500 karakter. Kira-kira apa kendala yang kita alami pada instansi tersebut ya. Nah, kita buat semaksimal mungkin ya, karena di sini tertera hanya diterima sebanyak 500 karakter, tidak boleh lebih ya. Jadi harus dalam bentuk singkat, padat dan jelas gitu ya. Kemudian kita masuk ke status pengaduan. Nah, setelah kita submit pengaduan, maka kita bisa mengecek status pengaduan kita apakah sudah diterima atau belum ya. Karena kadang-kadang panitia juga kadang-kadang mengalami banyak kesibukan dan begitu banyaknya para peserta yang mengalami kendala, jadi tidak sesuai waktu itu memang hal biasa gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengecek status pengaduan, maka kita akan mengetahui seberapa lama dan berapa update-nya pengaduan yang kita lakukan tersebut. Nah, jadi teman-teman semua, mungkin itu saja share kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan kepada teman-teman semua selalu tetap semangat untuk mengikuti tes dan pendaftaran P3K guru, non-guru dan CPNS. Dan jangan lupa untuk terus bergabung di sosmed Kemdikbud ya, di YouTube, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan juga bergabung di grup-grup Telegram tentang informasi tentang soal-soal P3K, CPNS ya, karena bisa membantu kita sebagai referensi kita untuk menjawab soal-soal yang akan datang. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.